Pokoknya kita akan mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana baru kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti. Makanan kita bawa 8.000 paket. 8.000 paket itu dari 5.000 itu yang untuk keluarga, 5.000 paket dalam kontainer. Ulah Ferdi Sambo membuat banyak anggota polisi kena masalah. Beberapa harus dipecat tidak dengan hormat akibat menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Mungkin sebelum saya beralih ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo ini. Silakan. Untuk menjelaskan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Nama Ferdi Sambo masih terus membuat cerita. Tindakannya menghadirkan masalah bagi sesama anggota Polri. Dari tamtama seperti Eliezer hingga perwira tinggi seperti Komjen Agus Andrianto. Belum selesai persidangan pembunuhan Brigadir Yosua, Polri kembali menjadi sorotan setelah pernyataan seorang mantan polisi bernama Ismail Bolong viral di media sosial. Klaim adanya setoran tambang ilegal menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batubara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Anehnya, Ismail Bolong membantah sendiri pernyataannya dalam video yang diunggah setelahnya. Nggak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabareskrim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya telepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni. Nggak match. Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan membenarkan adanya surat tersebut. Secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai, karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang, atau kalau enggak kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Gitu. Tapi Ismail sama Kabareskrim sempat diperiksa Pak, Iya, sama sempat. Propam. Sempat. Tapi penyelidikan itu betul nggak Pak? Kemarin Pak FS sudah konfirmasi. Yang mana? Yang HP betul itu. Itu benar ke Pak Hendra yang meriksa. Betul kan saya? Langsung Pak. Itu yang pejabat yang berulang aja. Ada datanya nggak? Berarti surat penyelidikannya benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret Kabareskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai dengan itu. Dalam pernyataan kepada Kompas TV, Komjen Agus Andrianto memberi jawaban atas tuduhan ini. Kenapa kok dilepas sama mereka kalau waktu itu benar? Keterangan saja tidak cukup, apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa. Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak meneruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu. Beberapa pihak menemukan kejanggalan selama kasus ini mencuat. Salah satu kejanggalan menjadi perhatian mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Satu hal yang mungkin saya mendengar ya, karena saya tidak tahu pasti ya, bahwa saudara Hendra Kurniawan mengatakan bahwa betul ya itu disampaikan oleh Ismail Bolong dalam keadaan mabuk
Nah, ini satu hal yang menarik. Karena dalam norma hukum pidana, seseorang itu pada saat diminta keterangan, pertama yang ditanyakan adalah apakah saudara dalam keadaan sehat, ya. Di situ kalau misalnya tidak dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan mabuk, maka pernyataan itu adalah dianggap tidak sah, ya. Aktivis pertambangan menyatakan dalam bisnis pertambangan ilegal memang ada upaya untuk membungkam kerja aparat penegak hukum dengan setoran uang tunai. Kami di Jatam itu menduga kuat salah satu modus untuk membuat aparat penegak hukum tidak bekerja adalah melakukan upaya-upaya dengan godaan setoran tunai. Nama-nama itu sesungguhnya sebelum video-video beredar viral seperti saat ini, nama-nama itu udah beredar di kampung-kampung, apalagi misalnya di wilayah Parangkayu atau di beberapa wilayah di Samarinda. Dan maksudnya nama-nama itu termasuk nama Kabar Eskrim? Belum, nama operator lapangan yang biasanya kalau di Jakarta. Oke. Polisi memang harus berbenah. Belajar dari kasus Sambo, kekuasaan petinggi Polri harus dibatasi dan diawasi agar tak menjadi duri bagi institusi ini.